Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini. Kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah star. Star itu menggambarkan energi pemulihan, harapan. Ada sesuatu yang bersinar dalam gelap, dalam artian metafor, dalam artian yang sesungguhnya juga bisa. Maksudnya kayak momen tiba-tiba pemahaman, momen inspirasi, aha momen. Kamu paham sesuatu hal, ada hal-hal yang terungkap, ada juga kayak yang tadinya kamu nggak lihat, terus sekarang kamu lihat, kamu paham gitu ya. Terus kayak semesta memanggil, mengarahkan langkah kamu ke suatu tempat gitu. Lalu yang berikutnya anchor yang gambar jangkar itu adalah kayak gini, aku melihatnya tentang pergi atau datang gitu. Ada sesuatu yang pergi atau ada sesuatu, seseorang yang datang di hidup kamu. Ya karena anchor itu selalu kan kalau kapal itu berlabuh, dia jangkarnya ditaruh. Kalau kapal itu berangkat, jangkarnya diangkat gitu. Nah, gitu. Ini suatu hal tentang sesuatu atau orang-orang tertentu yang datang atau pergi dari hidup kamu. Terus woman ini sosok perempuan signifikan di hidup kamu atau bisa juga energi feminim di dalam diri kamu bisa berbicara sesuatu keseimbangan, bisa jadi juga sekarang sebuah reminder untuk kamu bergerak itu mulai dari energi feminim kamu dalam artian gini, lebih intuitif, lebih mengalir, lebih punya wadah untuk menerima gitu, lebih chill sama hidup kamu. Nah, seperti itu ya. Terus oracle kamu adalah climate. Climate ini kayak berhubungan dengan si jangkar tadi ya. Karena climate itu ada situasi, ada orang-orang tertentu yang saat ini ada di hidup kamu, dia itu mungkin memberi pelajaran signifikan tentang sesuatu hal, memberi warna atau memberi berkat gitu, memberi berkah keberadaannya situasi atau orang-orang ini jadi kayak membuka pintu, menolong kamu, memberi kamu kebahagiaan atau mengajarkan sesuatu mungkin dengan trigger, mungkin dengan kayak memancing emosi kamu, mungkin dengan ketidakcocokan kepribadian gitu ya. Jadi kayak itu kamu belajar sesuatu dari hal itu, boundary juga bisa. Terus yang signifikan adalah tadi kan aku bilang semesta memanggil kamu ke suatu tempat. Highlightnya untuk sebagian dari kamu tentang perjalanan spiritual, tentang memahami keagamaan, tentang kayak kamu lebih intuitif, lebih perseptif, kayak eh, kamu tuh lebih sinkron gitu dengan semesta berbicara sama kamu gitu. Kamu lebih paham dengan tanda-tanda atau mungkin ada yang berakselerasi gitu dengan kemampuan spiritual kamu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dari tarotnya. Yang pertama adalah Justice. Dengan Justice ini kan aku melihat itu energi keseimbangan, tabur tuai. Kamu lihat apakah kamu sudah jadi sosok yang adil belum untuk diri kamu, untuk orang-orang di sekitar kamu. Juga aku mendapatkan vibe dengan glow up gitu. Ya, dengan energi feminim kamu kayak ada sesuatu yang berbeda pada diri kamu, kayak vibe kamu tuh berbeda, kayak orang bilang, kayaknya bulan ini ada yang berbeda deh sama diri lo. Apa ya gitu. Nah, karena bisa jadi gini. Tadi aku bilang di awal keberadaan orang-orang tertentu, situasi tertentu di mana kamu mungkin dibikin happy atau dikasih trigger untuk apa, kamu ada metamorfosis di dalam diri kamu. Tadi juga semesta mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat, yang jelas vibe-nya mengarahkan jalan dalam artian itu membawa lebih banyak kebahagiaan, fulfillment, atau lebih membantu kamu mengakselerasi kamu lebih jauh dengan perjalanan spiritual kamu ya. Terus juga um, mungkin gini, kamu lebih belajar untuk lebih apresiasi sama diri kamu, lebih menyayangi diri kamu, terus juga lebih nggak mikirin apa kata orang. Ibaratnya kalau kamu mungkin sebelumnya ada hal-hal yang kamu lakukan, kamu tidak lakukan karena kamu lebih mikirin kata orang, sekarang kamu lebih bisa lepas gitu, ekspresi energi kreatif kamu, terus juga kamu nggak terlalu bergerak dari energi maskulin gitu. Maksudnya dalam artian laki-laki atau perempuan kamu yang penonton aku, kita secara kolektif ini secara turun-temurun dari generasi ke generasi kita lebih banyak bergerak gitu dari energi maskulin ya. Tapi sekarang kamu belajar untuk menyeimbangkan hal itu semua dan, blessing kamu adalah Six of Wands ini kan reputasi, dilihat, terus juga kayak kamu ada di pusat perhatian, orang-orang kayak respect sama kamu, look up itu melihat kamu sebagai contoh, sebagai role model dan di titik ini kamu dilihat sebagai sosok yang berlimpah. Kayak tadi aku bilang ada sesuatu yang berbeda pada diri kamu yang glowing, glow up, vibe-nya beda, kayak orang bilang, ada yang berbeda nih sama diri lo. Selain memang, mmm, bisa dalam artian konteks pekerjaan, kualitas kerja di dalam diri kamu. Karena kamu punya kompetensi tertentu, skill-skill tertentu dan kamu dilihat, itu akan seperti membuka jalan gitu untuk suatu pintu-pintu yang baru gitu, tawaran-tawaran yang baru, kolaborasi yang baru, bahkan mungkin hal-hal yang kamu nggak pikir sebelumnya kamu bisa capai gitu ya. Kayak ada sesuatu yang terbuka dengan reputasi kamu. Oke,
Kayak aku dapetin vibe banget ya di bulan Juli ini buat kamu. Ada sesuatu hal yang terungkap, ada sesuatu hal yang terbuka gitu. Dalam artian itu tadi yang mungkin lolos dari pandangan kamu, mungkin ada orang-orang tertentu, situasi-situasi tertentu yang sepertinya tersembunyi gitu ya, dengan intensi yang tidak baik itu akan terungkap gitu. Kalau itu bikin kamu misalnya terluka atau nggak happy dengan hal-hal yang tersembunyi ini, itu akan terungkap. Terus juga tadi pintu-pintu yang terbuka buat kamu, kesempatan-kesempatan itu akan terbuka gitu. Oke, terus yang jadi tantangannya adalah Seven of Wands. Seven of Wands ini kayak berjuang, kompetisi, bisa jadi juga mungkin karena kamu punya kualitas tertentu, kayak kompetisi dalam konteks pekerjaan, dalam konteks bisnis. Mungkin ada orang-orang karena tadi ada tema tentang reputasi, mungkin ada orang-orang yang nggak suka tentang hal-hal tertentu dengan diri kamu. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Itu tadi ya, kayak aku pernah bilang, ketika ketika kita tinggi itu semakin naik, akan ada orang-orang yang nggak suka sama kita dan itu kayak bagian dari perjalanan. Terus juga kita nggak selalu bisa bikin semua orang senang gitu. Jadi kalau misalnya gini, kamu mau ngapain pun akan selalu ada orang yang nggak senang gitu sama kamu gitu ya. Terus ya itu, jangan biarkan hal itu mempengaruhi kamu untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang mau kamu lakukan. Itu yang pertama. Terus juga tadi dengan hal yang terungkap. Sekarang kamu lihat dengan tema kompetisi. Mungkin ada orang-orang yang kamu pikir baik ternyata enggak. Mungkin kamu gak berpikir, oh dia mau nyikut gue nih, oh ternyata dia nyikut gue. Seperti itu ya, ada tema tentang kompetisi, berjuang juga bisa. Dan ketika Seven of Wands jadi tantangan mungkin ya, gini, kayak ada yang sebagian dari kamu di titik mungkin lagi down, mungkin lagi nggak semangat. Nah, ini sebuah reminder kalau lagi capek aku selalu bilang gak apa-apa istirahat dulu gitu. Nanti kalau udah moodnya udah balik baru jalan lagi. Kamu gak harus selalu kuat. Tadi energi feminim dan maskulin. Kalau maskulin itu maunya gerak terus, maunya go 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 gitu. Tapi kalau energi feminim tahu kapan waktunya rileks, tahu kapan waktunya mengalir, tahu waktunya dengerin kapan tubuh kamu butuh istirahat, butuh break, butuh kamu nenangin pikiran kamu. Seperti itu ya. Dan tadi nih Ace of Wands ini tuh kayak awalan baru, excited, inspirasi ya, sesuatu yang menyenangkan, petualangan baru. Aku mendapatkan tema Juli ini kayak selain pintu, selain hal-hal yang terungkap, pintu terbuka, hal-hal yang terungkap, ada sesuatu hal yang baru berhubungan dengan kayak pencapaian kamu gitu ya. Vibe-nya happy banget sih dengan Ace of Wands ini. Terus aku nggak melihat tema tentang apa ya, hubungan romantis gitu untuk kamu yang bertanya. Karena di pre-shuffle kamu maupun di sini nggak ada yang signifikan misalnya kayak Two of Cups atau The Lover. Tapi lihat, ini Queen of Pentacles sama King of Pentacles posisinya sebelahan gitu. King of Pentacles ada di dasar deck sebagai memberi warna gitu ya. Terus ini bisa berbicara keberlimpahan, bisa juga sosok seseorang yang reliable, sosok yang stabil, sosok yang bisa diandalkan. Bisa jadi ini energi kamu karena tadi ada sesuatu tentang skill, tentang reputasi, tentang keberlimpahan, pintu-pintu yang terbuka karena mungkin karena kamu sosok yang stabil, reliable, bisa diandalkan, kompeten, tangan midas, kayak kamu ahli dalam bidang apapun itu, atau ini sosok lain yang akan datang di hidup kamu. Tadi ya, ada situasi orang-orang tertentu mau datang menambahkan kebahagiaan kamu atau dia akan membantu kamu belajar sesuatu hal. Oke, dan ini posisinya Queen of Pentacles sama gitu. Orang yang reliable, orang yang abundant. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang mau datang di hidup kamu. Dan kalau ini berbicara konteks hubungan romantis, aku mendapatkan vibe yang apa ya? Ini sebuah hubungan potensial sih karena dua orang ini sosok yang sama. Kayak, karena dia sama elemennya, dia mau hal yang sama gitu untuk sebuah hubungan jangka panjang, untuk hubungan yang stabil, untuk hubungan yang teruji waktu. Kalau bicara konteks hubungan ini akan jadi dua kombinasi ini ya, ini hubungan yang fulfilling untuk jangka panjang. Kalau kamu yang nggak bertanya tentang konteks hubungan, ini berbicara tentang ada upgrade gitu dengan keuangan, pekerjaan, finansial. Kalau misalnya tadi ada sesuatu yang terguncang berhubungan dengan finansial ya di beberapa waktu sebelumnya, misalnya berapa minggu, berapa bulan, kamu tuh bergerak ke arah yang lebih stabil, lebih ada improvement, pekerjaan kamu juga ada improvement-nya. Kamu lebih dilihat gitu sebagai sosok orang yang kompeten dengan apapun bidang pekerjaan yang kamu pilih. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.